Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono merasa geram saat gugatan partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disalahartikan oleh sebagian pihak. Agus mengatakan permohonan yang diajukan oleh Partai Prima tidak ada kaitannya dengan sengketa pemilu, apalagi menginginkan penundaan pemilu 2024. Isi permohonan itu melainkan menggugat KPU yang dinilai tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi Partai Prima, yang menyebabkan Partai Prima tidak dapat mengikuti uji verifikasi faktual. Mantan aktivis 98 ini merasa partainya telah memenuhi syarat keanggotaan partai politik untuk mengikuti pemilu 2024. Ia pun menganggap apa yang dilakukan KPU terhadap Partai Prima merupakan suatu pembegalan. Posisi politik Partai Prima bahwa kami berjuang itu agar bisa ikut pemilu 2024, bukan untuk menunda pemilu 2024. Clear ya? Ya. Ini karena banyak disalahpahami. Bahkan sekelas Menko Polhukam aja mungkin karena saking nafsunya gitu loh, tidak meneliti apa yang kami mohonkan sehingga sangat reaktif. Dan publik juga sangat reaktif. Mudah-mudahan Bang Refli nggak reaktif juga kan. Tapi jangan prasangka makanya Bang ya. Jadi permohonan kita ke Pengadilan Negeri ya, itu bukan permohonan sengketa pemilu. Ini yang harus dipahami juga. Karena kami tahu bahwa kompetensi ya Pengadilan Negeri itu tidak ada untuk mengadili sengketa pemilu. Kami mengajukan permohonan ya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena KPU bertindak tidak profesional di dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap partai kami. Kami sudah berusaha mencari keadilan melalui lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang dalam menangani sengketa pemilu, ke Bawaslu, ke PT UN, tetapi usaha-usaha yang kami lakukan itu tertutup atau ditutup. Bahkan kemudian selain proses hukum, karena kami merasa benar bahwa dokumen kami lengkap, gitu loh. Kami kemudian melakukan gerakan-gerakan politik. Tentunya teman-teman media tahu pada bulan Desember bagaimana kemudian kita melakukan aksi-aksi massa ke KPU dengan tuntutan apa? Hentikan proses pemilu ini. Kita minta kemudian KPU diaudit, buka data partai politik ke rakyat. Pada bulan Desember kita sudah mengatakan itu. Supaya apa? Fair. Kalau kemudian dokumen kita sebagai persyaratan administrasi dalam rangka ikut pemilu gitu loh, itu tidak clear, ya tolong dibuka. Termasuk partai-partai lain, termasuk partainya Pak Taufik, termasuk partainya Pak Habib, buka ke rakyat. Biar rakyat tahu gitu loh. Kita sudah mengatakan itu. Artinya apa? Usaha-usaha yang kita lakukan ya untuk mendapatkan keadilan itu sudah kami tempuh sesuai dengan undang-undang, bahkan kemudian kita melakukan gerakan-gerakan massa. Tetapi apa? KPU diam, Bawaslu diam. Kita nggak usah berbicara tentang proses bagaimana mereka melakukan perbuatan melawan hukum dalam verifikasi administrasi gitu. Itu sudah banyak yang kita sampaikan lewat media itu. Nah, setelah kebuntuan yang kita lakukan ini, gitu loh, kemudian kita mau kemana? Banyak orang berbicara bahwa, gugatan kita melanggar Undang-Undang Dasar pasal 22E, mengganggu proses pemilu 5 tahunan. Tapi ingat, di dalam pasal 22E itu sebelum kata-kata 5 tahun itu ada kata-kata luber dan judil. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan
jujur dan adil. Itu di pasal 22. Kami tidak mempersoalkan itu. Tapi bayangkan kalau kemudian proses pemilu, tahapan pemilu, proses verifikasi tidak jujur dan adil, tidak transparan. Bagaimana nanti hasil pemilu bisa bertanggungjawabkan? Karena KPU lah yang akan menentukan siapa yang menjadi anggota DPR RI, siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau prosesnya ini tidak clear, bagaimana nanti hasil pemilu bisa dipertanggungjawabkan? Kita sudah melakukan upaya-upaya, tidak ada satupun elemen-elemen yang kemudian mendukung perjuangan kami. Tetapi begitu kemudian kita menuntut keadilan ke pengadilan negeri, dan apa yang kita mohonkan berhasil, semuanya ribut, semua berprasangka dengan agenda politiknya masing-masing. Bukan itu yang kita kendaki. Kita hanya mencari hak sebagai warga negara yang ingin berpolitik, membangun partai politik supaya bisa ikut pemilu. Hanya itu. Dan kawan-kawan bisa track apakah kemudian kita berkampanye melakukan penundaan itu. Tidak ada. Kita justru berkampanye mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah inkonstitusional. Gitu. Itu sudah mengatakan jatuh. Jadi jangan salah persepsi. Hargailah kami sebagai warga negara yang ingin berpolitik, berjuang melalui lembaga politik. Gitu. Jadi orang berpikir ini serta-merta tidak. Kita sudah melakukan usaha, proses yang sangat panjang untuk menunggu hasil ini, kemudian struktur kami, anggota kami berantakan. Begitu kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, goyah. Membangun partai politik seperti kami yang punya latar belakang aktivis, yang tidak punya bohir, itu bukan persoalan yang mudah. Gitu loh. Bukan persoalan yang mudah. Saya aktivis 98. Saya membuat partai sejak tahun 96. Gitu loh. Ini bukan proses yang apa namanya kemarin-kemarin, tidak. Ini proses yang sangat panjang. Begitu kemudian kita ini berpartisipasi penyelenggara pemilu, kemudian berbuat tidak adil. Gitu loh. Apakah kemudian kami akan mundur? Tidak. Soeharto pernah kita jatuhkan, gitu loh. Kita hanya menuntut hak itu saja, tapi kemudian kenapa orang mempersepsikan hanya satu amar putusan saja, yaitu amar putusan nomor 5, nomor 2 dan 3 tidak pernah dibicarakan, tidak pernah disoroti oleh ahli-ahli hukum, oleh ketua-ketua partai politik. Apakah Indonesia hanya akan dikonstruksi dalam membangun sistem politik oleh 9 partai saja? Tidak. Kami juga punya hak. Kami juga punya kontribusi terhadap reformasi 98 yang kemudian menghasilkan sistem politik seperti ini. Gitu. Tetapi begitu kami ingin ikut, kami dijegal, kami dibantai di tengah jalan. Itu yang sebetulnya menjadi latar belakang kami yang perlu kami sampaikan supaya kemudian clear. Persoalan kemudian ada agenda besar ya, di luar kepentingan partai politik kami, itu bukan urusan kami. Itu urusan para gajah gitu loh ya. Yang itu bukan urusan kami partai baru, tidak bisa menjangkau bahwa ini ada penundaan, ini ada yang tidak setuju, itu bukan ranah kami gitu. Itu ranahnya Pak Habib, Pak Taufik Basari gitu loh. Kami ini pemain baru yang tidak boleh ikut dalam pertandingan. Dimana kita mau memperjuangkan agenda-agenda seperti itu, memperjuangkan diri kami saja kami berat. Jadi ini bukan proses yang tiba-tiba, ini proses yang sangat panjang, dan kami sudah berjuang untuk mendapat keadilan politik. Itu sudah melalui mekanisme dan institusi-institusi yang berwenang untuk mengadili kami, mengadili hak kami. Dan kami kembali menegaskan bahwa agenda politik Partai Rakyat Adil Makmur Prima bukan untuk menunda pemilu, tapi kami ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rakyat Adil Makmur. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.